Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Tania Winata dengan NIM 205200132 dari kelas C. Hari ini saya akan menjelaskan tentang apa itu hukum pidana. Hukum pidana sendiri mengartikan bahwa suatu hukum yang mengatur perbuatan yang sangat dilarang dan diatur dalam undang-undang. Dan siapapun yang melakukan akan diberikan sanksi pidana. Orang-orang yang akan mendapatkan sanksi pidana karena telah melanggar hukum atau aturan yang berlaku merupakan orang-orang yang melakukan tindak kejahatan seperti korupsi, pembunuhan, pencurian, dan masih banyak lagi. Fungsi dari hukum pidana sendiri diberlakukan kepada orang-orang yang melakukan tindak kejahatan yang bertujuan agar dapat membuat jera para pelaku, dan untuk menegaskan kepada semua orang bahwa peraturan dibuat bukan untuk dilanggar. Kemudian ada dasar-dasar dari hukum pidana. Yang pertama ada hukum pidana khusus yang terbagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada kelompok peraturan perundang-undangan hukum pidana, dan kelompok peraturan perundang-undangan bukan hukum pidana. Dan yang kedua ada hukum pidana umum atau hukum kodifikasi yang terdapat dalam KUHP. Berikutnya ada ajaran kausalitas. Ajaran kausalitas berartikan suatu ajaran apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban akibat suatu peristiwa yang terjadi. Atau singkatnya, kausalitas itu adalah sebab akibat yang dimana suatu peristiwa tidak akan terjadi apabila tidak ada sebab. Contohnya nih, misalnya si A mengendarai motor, tiba-tiba diserempet oleh mobil truk yang dikemudikan oleh si B, dan si A terjatuh di jalan. Ketika terjatuh, si A tertabrak oleh C yang ternyata saat C mengemudi, tiba-tiba kemudi setir mobil ditarik oleh D dengan tangannya, diarahkan paksa ke A, sehingga terjadi kecelakaan maut. Ya, Steffi mau nanya apa? Tania, saya mau nanya, apa hubungannya dari kasus yang tadi dengan kausalitas? Bisa dijelaskan lebih rinci? Oke, jadi hubungannya dengan kausalitas itu kamu bisa lihat dari pertama peristiwa terjadi, si A diserempet truk yang kemudian membuatnya terjatuh. Itu adalah sebab awalnya, karena jika A tidak diserempet dan tidak terjatuh, maka A tidak akan ditabrak oleh si C dan A tidak akan meninggal. Jadi dapat dilihat dari contoh tersebut, adanya sebab akibat yang diartikan sebagai kausalitas. Apakah udah cukup ngerti dari penjelasan yang saya berikan? Oh, cukup mengerti. Terima kasih, Tania. Baik, akan saya lanjutkan ya. Ya, boleh. Kemudian, di sini saya akan memperlihatkan teori kausalitas. Yang pertama, ada teori syarat mutlak yang dikemukakan oleh von Bury, yang berpendapat bahwa tiap-tiap perbuatan adalah sebab dari akibat yang timbul. Kemudian yang kedua ada teori mengindividualisir atau teori khusus, yang kemudian ada teori menggeneralisir atau teori khusus, atau teori umum, dan yang selanjutnya ada teori keseimbangan objektif, dan teori relevansi. Berdasarkan doktrin hukum pidana, penyebab tidak dipidananya si pembuat tersebut dibedakan dan dikelompokkan menjadi dua dasar, yaitu dasar pemaaf atau dasar pembenar. Selanjutnya ada percobaan. Percobaan adalah pelaksanaan melakukan tindak pidana yang telah dimulai tapi ternyata tidak selesai.
Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan, salah satunya adalah adanya niat atau kehendak dari pelaku, adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu sendiri, pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak dari pelaku, atau tidak selesai karena adanya di luar rencana. Juga menurut Jonkers, ada dua alasan bagi pembuat undang-undang untuk memberi pidana pada percobaan melakukan tindak pidana yang bertujuan untuk pemberantasan kehendak yang jahat. Contohnya, si A hendak membunuh si B, musuhnya. Untuk hal ini, si A melakukan rangkaian perbuatan sebagai berikut. Si A pergi ke pasar, masuk ke sebuah toko. Di toko itu, ia membeli sebuah pedang. Kemudian ia kembali ke rumah, dilihatnya pedang itu tumpul, kemudian ia mengasah pedang tersebut, kemudian disimpannya di dalam lemari. Pada malam harinya, dengan membawa pedang itu, dia berjalan menuju rumah calon korban atau si B. Selanjutnya, si A mengetuk pintu dan pintu dibuka oleh istri si B. Si A dipersilahkan masuk dan duduk di salah satu kursi. Kemudian ketika B masuk ke ruang tamu dan duduk di kursi, si A mencabut pedang dari balik bajunya. Si A mengayunkan pedang ke arah leher si B, namun hanya mengenai bahu B dan tidak menyebabkan kematian si B. Lalu istri B berteriak meminta pertolongan sehingga A melarikan diri. Nah, dari contoh di atas, kita bisa lihat ya betapa bahayanya aksi percobaan dari pembunuhan tersebut. Selanjutnya ada teori penyertaan, yang artinya suatu peristiwa pidana terdapat lebih dari satu orang, sehingga harus dicari pertanggungjawaban dan peranan masing-masing peserta dalam peristiwa tersebut. Jadi bisa dibilang penyertaan itu seperti komplotan ya pada saat melakukannya. Ada beberapa hubungan keterkaitan juga antara satu orang pelaku dengan pelaku yang lain dalam suatu tindakan pidana. Dalam melakukan tindak pidana tersebut, biasanya pelaku melakukan tindak pidana ini secara berkelompok atau tim. Contohnya, pelaku bersama-sama melakukan kejahatan. Kemudian, pelaku mempunyai kehendak dan merencanakan suatu kejahatan, sedangkan ia mempergunakan orang lain untuk melaksanakan tindak pidana tersebut. Kemudian, satu orang pelaku yang melakukan tindak pidana, sedangkan satu orang yang lain lagi membantu melaksanakan tindak pidana tersebut. Kemudian, ada penyertaan menurut sifatnya. Penyertaan menurut sifatnya itu dibagi menjadi dua, bentuk penyertaan berdiri sendiri dan bentuk penyertaan tidak berdiri sendiri. Apa sih yang membedakan dari kedua tersebut? Yang pertama, bentuk penyertaan berdiri sendiri. Mereka yang melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban masing-masing peserta dinilai sendiri-sendiri atas segala perbuatan yang dilakukan. Sedangkan bentuk penyertaan yang tidak berdiri sendiri adalah tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama, namun pertanggungjawabannya ini akan ditanggung oleh semua pelaku dalam kasus tersebut. Ada sebagai pembujuk, pembantu, dan yang menyuruh untuk melakukan tindak pidana, atau bisa dibilang dalang dari kasus itu. Apabila peserta satu dihukum, maka pelaku lainnya juga akan dihukum. Ada juga penyertaan menurut KUHP. Yang pertama, penyertaan diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu. Pembuat ada juga yang dimaksud sebagai pelaku atau yang menyuruh melakukan kegiatan tersebut, atau bisa dibilang sebagai dalang dari tindak pidana. Kemudian ada pembantu. Pembantu adalah pembantu pada saat kejahatan sedang dilakukan. Sekian
penjelasan dari saya. Terima kasih.